Sampai di rumah sakit, Anin, Aurel, dan bayinya langsung ditangani oleh dokter. Kelima pria itu menunggu di depan ruangan UGD dengan raut wajah tegang bercampur khawatir masing-masing. "Dad, gimana ini, Dad? Mika membawa putraku, Dad. Aku terlambat menyelamatkan putraku," ujar Tuan Yong dengan tetes air mata mengucur tanpa dia sadari. "Tenanglah, nak. Kita akan segera menemukan putramu. Yang terpenting sekarang keadaan istrimu dan juga putrimu," ujar sang Dedi berusaha menenangkan putra bungsunya. Sedangkan Presdir Silinder duduk di kursi dengan wajah kusutnya. Mendengar adiknya yang menyebutkan kata anak, saat itulah dia kembali mengingat calon bayinya yang belum sempat lahir ke dunia. Lain lagi dengan Tuan Besar Aldrich. Saat ini ada rasa bahagia sekaligus rasa khawatir pada sang putri yang kini masih ditangani oleh dokter. Ketika dia melihat wajah Sekretaris Chow, dia pun meraba wajahnya. Dia merasa struktur wajah Sekretaris Chow mempunyai kesamaan dengan struktur wajahnya. Dan perasaan aneh yang dia rasakan ketika memandang Sekretaris Chow sama dengan perasaan aneh yang datang ketika dia memandang wajah Anin dan juga mantan kekasihnya Maylin. Apa yang terjadi padanya? Kenapa sedari tadi pandangannya tidak bisa dialihkan dari Sekretaris Chow yang kini duduk di samping tuanya? Seketika jantungnya berdebar kencang ketika Sekretaris Chow membalas tatapannya dengan senyuman yang samar. Tidak lama Nyonya Besar mau datang bersama dengan Maylin di sampingnya. Ketika menatap Maylin, ternyata jantungnya masih berdegup dengan kencang. Dia masih sangat mencintai Maylin, walaupun dulu dia sudah membuka hatinya untuk menerima Hak Aero. Namun nyatanya cintanya pada Maylin belum pernah pudar sedikit pun. Tapi ada gelir aneh di hatinya. Kenapa saat menatap mata Presdir Chow, hatinya juga berdegup kencang? Apa ada yang salah pada dirinya? Apa yang terjadi padanya? Maylin menundukkan wajahnya ketika Tuan Besar Aldrich menatapnya. Walaupun cintanya besar untuk Aldrich, tapi rasa bencinya kini mendominasi. Mengingat betapa teganya Aldrich memutuskan hubungannya di saat ini dia sedang mengandung anaknya. Hingga dia hidup terpontang-panting hanya demi sesuap nasi. Maylin mengepalkan tangannya untuk meluapkan kekesalan yang melandanya saat ini. "Pa, bagaimana keadaan Anin?" tanya Nyonya Besar Mau. "Masih ditangani, Mom," jawab Tuan Besar Mau menatap istri tercintanya. Tak lama keluar dua orang dokter yang menangani Anin, Aurel, dan juga bayi Aurel. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" pertanyaan serentak dari kakak beradik itu. "Yong, siapa yang istrimu?" tanya Nyonya Besar Mau heran pada anak bungsunya itu. "Tenanglah, Mom, yang memang sudah punya istri," jawab Tuan Besar Mau. "Ap, Tuan Nyonya," ucap Nyonya Besar Mau tidak selesai karena mulutnya ditutup oleh sang suami. "Kita dengarkan dulu apa kata dokter," ucap Tuan Besar Mau. "Saya akan mulai dari Nona Anin dulu ya. Kondisi Nona Anin sudah membaik. Nona Anin hanya mengalami luka ringan dan dehidrasi ringan. Dan sekarang kondisinya juga sudah cukup stabil," jelas dokter itu membuat Presdir Silin merasa lega. Begitupun yang lainnya. "Istri saya bagaimana, Dok?" tanya Tuan Yong khawatir. Keadaan Nona Aurel juga sudah stabil. Hanya saja dia perlu dirawat intensif selama beberapa hari ini untuk masa pemulihan pasca melahirkan. Dan untuk bayinya juga dalam kondisi yang sangat sehat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jelas dokter itu membuat Tuan Yong merasa lega. Tapi berbeda dengan Nyonya Besar Mau yang kini bermasang raut wajahnya yang begitu bingung. 9. "Jadi apakah kami sudah bisa menjenguk pasien, Dok?" tanya Tuan Besar Aldrich. "Nona Ani dan Nona Aurel akan kita pindahkan terlebih dahulu ke ruang perawatan. Setelah itu keluarga sudah dapat menjenguknya," jawab sang dokter. Setelah itu beberapa suster membawa Ani dan Aurel untuk dipindahkan ke ruangan yang berbeda. Ani dan Aurel akan ditempatkan ke ruangan yang berbeda, tapi masih berdampingan untuk sang bayi. Dia akan langsung ditempatkan di samping ibunya. Karena kondisinya sangat sehat, Tuan Yang langsung menuju ruangan Aurel dan juga bayinya. Presdir Silin juga akan melangkahkan kakinya menuju ruangan di mana Anin berada. Namun langkahnya dihentikan oleh sang Dedi. "Ada apa, Dad? Aku ingin menjenguk istriku," kesal Presdir Silin. "Biarkan Aldrich menjenguknya terlebih dahulu. Dia butuh ruang untuk menemui putrinya," jawab Tuan Besar Mau kekeh. "Maksud Dedi?" tanya Presdir Silin heran. "Nanti akan Dedi jelaskan," jawab Tuan Besar Mau membuat Presdir Silin mengurutkan alisnya semakin bingung. "Ya, masalah itu nanti saja. Sekarang Papa harus jelaskan lebih dulu pada Mom siapa itu Aurel dan bayi siapa yang bersama yang tadi," tanya Nyonya Besar Mau serius. "Sini kita duduk terlebih dahulu.
Mom, tenang dulu ya, jangan jantungan loh. Ucap Tuan Besar Mau masih saja mampu bercanda. Merangkul pundak istrinya, Tuan Mau duduk bersama istrinya di kursi yang ada di sana. Sedangkan, Presdir Silin yang sudah lebih dahulu tahu hanya berdiri dan menyimak percakapan kedua orang tuanya. Selama Yong memusuh dari rumah, Yong bawa tugaskan untuk mengurus cabang perusahaan yang ada di Indonesia. Dan selama di sana, Yong sudah menikah dengan Aurel yang tidak lain adalah adik dari Anin. Jawab Tuan Besar Mau. Apa? Teriak Nyonya Besar Mau dan juga Presdir Silin bersamaan. Presdir Silin pun ikut kaget mendengar ucapan dedinya barusan. Dia memang tahu bahwa Yong telah menikah dengan seorang gadis yang berasal dari Indonesia. Tapi yang membuatnya kaget adalah gadis yang dinikahi Yong adalah adik dari istrinya Anin. Itu artinya Anin dan Aurel juga kakak beradik. Jika Presdir Silin kaget karena satu hal, beda lagi dengan maminya yang kaget oleh 3 hal sekaligus. Jadi Yong sudah menikah dan dia menikah dengan adik Anin. Dan itu artinya Anin dan Aurel adalah kakak beradik. Lalu apakah bayi yang bersama Yong tadi adalah anak mereka? Yang berarti cucu kita. Ucap Nyonya Besar Mau mulai mengerti. Iya, Mami, itu benar. Jawab Tuan Besar Mau, mulai mengambil ancang-ancang berjaga kalau istrinya akan pingsan. Air, mau air. Ucap Nyonya Besar Mau. Dengan cepat, Tuan Besar Mau membantu istrinya minum. Setelah menunggu sebotol air mineral, Nyonya Besar Mau mulai mengatur nafasnya yang tersengal. Kenyataan ini begitu membuatnya terkejut. Dedi, apa benar Anin dan Aurel adalah kakak beradik? Tanya Presdir Silin serius. Ya, itu benar. Jawab Tuan Besar Mau. Satu lagi kenyataan yang mungkin akan membuatmu sangat terkejut. Untuk penjelasannya kau bisa tanyakan langsung pada Aldrich atau istrimu sendiri. Ucap Tuan Besar Mau pada putranya. Maksud Dedi apa? Tanya Nyonya Besar Mau. Nanti kau juga akan tahu. Sekarang masuklah susul istrimu, nanti kau akan tahu. Ucap Tuan Besar Mau. Dengan melebarkan langkahnya, Presdir Silin masuk ke ruangan istrinya yang dirawat. Meilin dan Sekretaris Chao tampak diam. Mereka berdua hanya menyimak dan mendengarkan. Dan sebenarnya ibu dan anak itu sudah tahu lebih dulu semua yang terjadi. 10. Perlahan Anin membuka matanya. Betapa terkejutnya dia saat melihat seseorang yang dia kenal berada tepat di hadapannya. Anin mengucap matanya kasar guna memastikan dia tidaklah menghayal. Anin yang sudah mengingat masa lalunya tentu saja tahu siapa pria parubaya yang ada di hadapannya saat ini. Pak Airi. Ucap pria parubaya itu bergetar. Anin yang mendengar nama aslinya dipanggil tidak dapat membendung air mata yang sedari tadi memaksa untuk keluar. Dedi, panggil Anin sedikit terbata. Kamu ingat Dedi ya? Tanya Tuan Besar Aldrich semakin dekat. Anin pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Melihat hal itu, Tuan Besar Aldrich langsung memeluk tubuh putrinya yang masih terbaring lemah. Terima kasih Tuan. Terima kasih karena kau sudah mempertemukan kembali aku dengan putriku. Ucap Tuan Besar Aldrich bersyukur, lalu semakin mengeratkan pelukannya pada putrinya. Ya selama ini dia kira telah tiada. Apa yang Anda lakukan Tuan Aldrich? Kenapa Anda memeluk istri saya? Bentak Presdir Silin yang tiba-tiba memisahkan pelukan antara ayah dan anak itu. Kak Silin, panggil Anin pelan tapi masih terdengar oleh Presdir Silin. Presdir Silin sedikit kaget mendengar Anin memanggilnya. Dengan panggilan yang tidak asing itu, melihat suaminya yang termenung, Anin langsung mengambil tangan suaminya. Saat itulah, Tuan Aldrich keluar dari ruangan putrinya. Dia paham apa yang dirasakan dua sejoli itu hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar terlebih dahulu. Anin mengambil tangan kanan suaminya, membalikkan punggung tangan itu menjadi telapak tangan. Dan dengan telunjuk lentiknya dia mengukir huruf S dan A berdampingan. Kemudian mengurung kedua huruf itu dengan pagar berbentuk love. Setelah itu Anin pun mengecup telapak tangan suaminya yang tadinya dia ukir. Presdir Silin tidak dapat berkata-kata. Dia tampak terdiam guna mencerna apa yang dilakukan oleh istrinya saat ini. Kau adalah suamiku Kak Silin, dan aku adalah istrimu. Aku adalah Nyonya Muda Mau. Mendengar kalimat Anin barusan, barulah Presdir Silin mengingat sesuatu di masa lalu. Adegan yang dilakukan Anin saat ini persis seperti adegan yang dulunya dia lakukan pada Airi. Kekasih masa kecilnya dulu, di bawah sebuah pohon berdaun pinknya rindang. Presdir Silin yang kala itu sudah mulai remaja tidak dapat dipisahkan dan selalu bermain bersama dengan Airi. Dan di bawah pohon itulah, Presdir Silin dan Airi membuat rencana pernikahan untuk mereka berdua di masa depan kelak. Dan diakhiri dengan adegan seperti yang Anin lakukan saat ini. Mereka yang kala itu masih belia,
tidak berani untuk saling mencium walaupun hanya ciuman di pipi. Dan dengan inisiatifnya, Presdir Silin mengambil telapak tangan Anin, mengukir huruf awal nama mereka dan mengurungnya dengan pagar berbentuk love. Airi meminjamkan matanya saat Presdir Silin ingin mengucap telapak tangannya. Begitu pula Presdir Silin, dia juga meminjamkan matanya lalu mengucap telapak tangan Airi. Kemudian mengucapkan kalimat, "Kau adalah istriku Airi, dan aku adalah suamimu. Kau adalah nyonya muda Maung." Itulah kalimat yang dulu diucapkan oleh Presdir Silin, yang kini juga diucapkan oleh Anin, yang tak lain adalah istrinya sendiri. Kau siapa? Tanya Presdir Silin, terbata-bata. Aku adalah Anin, istrimu, orang yang sama dengan Airi istrimu di masa lalu. Aku sudah mengingat semuanya, Kak. Aku sudah mendapatkan kembali ingatan masa laluku. Dan aku adalah Airi, jawab Anin, seraya air mata mengucur dengan sendirinya. 11. Kau adalah Airi? Apakah ini benar-benarkah kau adalah Airiku? Ucap Presdir Silin sedikit bergetar. Presdir Silin meraih wajah Anin, menatap lekat wajah Anin. Presdir Silin tersenyum bahagia. Dia juga merutuki kebodohannya selama ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal cinta masa lalunya? Betapa bodohnya aku, kenapa aku tidak pernah menyadarinya selama ini? Istriku yang dulu sering kusiksa ternyata adalah perempuan yang sangat kucintai di masa lalu. Kenapa aku sangat bodoh? Batin Presdir Silin merutuki kebodohannya. Airi, ucap Presdir Silin langsung memeluk pada tubuh mungil Anin. Keluar dari ruangan putrinya, Tuan Besar Aldrich kembali ke tempat semula. Di sana sudah tidak ada lagi Tuan Besar Maung maupun Nyonya Besar Maung. Hanya ada Sekretaris Chao dan juga ibunya Meilin yang duduk berdampingan di sana. Sedangkan Tuan dan Nyonya Besar Maung sudah masuk ke ruangan aura untuk menjenguk cucu mereka. Berjalan perlahan Tuan Besar Aldrich mendekati Sekretaris Chao dan juga Meilin. Tuan Besar Aldrich mengambil posisi duduk di hadapan ibu dan anak itu. Apa aku bisa berbicara denganmu, Meilin? Sebentar saja, ada hal penting yang ingin aku tanyakan padamu. Tuan Besar Aldrich berkata sambil menatap lekat Meilin. Meilin menundukkan wajahnya dalam. Dengan tangannya yang sudah mengepal menahan kekesalan. Sekretaris Chao yang menyadari perubahan raut wajah ibunya, langsung membalas ucapan Tuan Besar Aldrich. Maaf Tuan Aldrich, sepertinya ibu saya tidak bisa. Tolak Sekretaris Chao. Tidak apa-apa nak, ibu akan berbicara sebentar dengan Tuan Besar Aldrich. Kamu tetaplah di sini ya, sanggah Meilin. Baiklah Bu, jawab Sekretaris Chao. Mari Tuan, ajak Meilin yang lebih dulu berjalan mendeng, sedangkan Tuan Aldrich mengekor di belakangnya. Sampai di mobil, Meilin lebih memilih duduk di belakang. Tuan Besar Aldrich tampak diam. Dia tidak menanggapi ataupun melarang. Dia paham situasi mereka saat ini sangat berbeda dengan situasi di masa lalu. Meilin, kamu mau kita berbicara di mana? Tanya Tuan Besar Aldrich menatap Meilin dari kaca spionnya. Kemana saja? Jawab Meilin singkat. Baiklah. Ucap Tuan Besar Aldrich mulai melajukan mobil mewahnya dengan kecepatan sedang. 15 menit perjalanan. Kini kedua insan yang saling canggung itu telah berada di sebuah restoran terkenal di kota itu. Duduklah, Tuan Besar Aldrich berkata sambil menarik kursi untuk mantan kekasihnya itu. Meilin tidak tersenyum apalagi mengucapkan terima kasih. Dia hanya duduk lalu kembali bungkam. Kamu ingin makan apa, Meilin? Tanya Tuan Besar Aldrich. Saya tidak ingin makan apapun Tuan. Sekarang katakanlah apa yang ingin Tuan sampaikan kepada saya. Kata Meilin. Baiklah, aku hanya ingin bertanya, apakah kau sudah menikah dan apakah Chao adalah anakmu? Tanya Tuan Besar Aldrich serius. Saya belum pernah menikah seumur hidup saya, Tuan. Pria yang berjanji akan menikahi saya sudah lama meninggalkan saya dan Chao benar adalah anak saya. Saya tidak pernah menikah dan punya suami untuk membesarkan anak saya. Kata Meilin dengan tersenyum sinis dan juga dengan nada suaranya yang mulai meninggi. Beruntung tidak ada orang lain di restoran itu, karena memang sudah diboking oleh Tuan Besar Aldrich. Apa maksudmu, Meilin? Mana mungkin kau bisa punya anak tanpa menikah? Tanya Tuan Besar Aldrich heran. Kenapa tidak bisa, Tuan? Buktinya saya bisa. Seorang pria yang saya cintai meninggalkan saya setelah mengambil satu-satunya harta saya di dunia ini. Begitu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pun pergi meninggalkan saya seorang diri. Pria brengsek itu menikah dengan perempuan lain, hidup bahagia bersama perempuan lain. Hingga mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dia meninggalkan saya bahkan melupakan saya yang tidak punya siapa-siapa ini. Tapi lihatlah saat ini saya masih bisa bertahan hidup bahkan membesarkan putra saya seorang diri. Ketus Meilin lagi dengan nada suaranya yang bergetar menahan
kekesalannya dan juga kekecewaannya selama ini.